Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Safir Ramadan, Semarak Virtual Ramadan MI Negeri 1 Temanggung tahun 1444 Hijriah. Pada hari ini kita sudah sampai di 10 hari yang kedua, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa pelaksanaan puasa di bulan Ramadan terbagi atas 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, pada kali ini saya akan memberikan ataupun kita akan belajar bersama tentang kedudukan ilmu dan keutamaan ilmu. Anak-anakku yang sangat Bufat sayangi, bahwa di dalam agama kita, agama Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bahkan keutamaan ilmu di dalam agama kita sangat-sangat besar, seperti yang banyak ditemui dalam Al-Quran maupun hadis. Bukti dari ilmu yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, seperti yang kita ketahui, wahyu yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana ayat 1, Iqra, bacalah. Karena begitu pentingnya ilmu yang berdasar dari membaca, maka sampai diulangi lagi perintah membaca itu dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan ayat 3. Anak-anakku yang sangat Bufat sayangi, tentu kalian sudah paham apa fungsi membaca, karena banyak ditemui dari kalimat-kalimat, salah satunya adalah dengan banyak membaca kita akan menjadi menguasai dunia. Dengan banyak membaca buku, kita akan menguasai dunia. Nah, anak-anakku yang sangat Bufat sayangi, di antara keutamaan ilmu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berikut ini. Yang pertama adalah ilmu bersama-sama dengan iman merupakan salah satu sebab ditinggikannya derajat kita di hadapan Allah. Derajat kita di hadapan Allah pada sejatinya adalah sama, tetapi yang membedakan adalah takwa dan orang yang berilmu. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yang artinya bahwa niscaya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dari kalian, serta orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Dari kalimat ini bahwa kita bisa mengetahui orang yang beriman dan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Baik, yang kedua. Nah, yang kedua, kedudukan ilmu adalah bahwa ilmu adalah warisan dari Nabi yang tidak bisa dinilai oleh harta maupun dihargai seberapapun. Karena ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, walaupun
dunia serta seisinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, maka ia telah mengambil bagian warisan yang sempurna, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kedudukan ilmu yang ketiga adalah ilmu adalah syarat untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebaikan, maka ia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan ilmu yang keempat adalah ilmu merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Anak-anakku yang sangat Bufat sayangi, di sini terkait dengan ilmu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah amalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan sesuatu tidak ada landasannya dalam urusan kami, maka amalnya tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita perbuat, semuanya harus berlandaskan ilmu. Karena semua kegiatan yang tidak berdasarkan ilmu akan tertolak. Nah, anak-anakku semua, di dalam keutamaan ilmu ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi anak-anakku, kalian berdasarkan dari keutamaan ilmu yang Bufat sebutkan 4 di atas, mari bersemangatlah untuk mencari ilmu. Karena dengan berilmu kita akan menguasai dunia. Nah, bagaimana kalau kita sudah menguasai ilmu? Nah, bagaimana syarat kita akan mempelajari ilmu? Mari kita pelajari selanjutnya. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi disebutkan bahwa artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Benar-benar mulia orang yang berilmu, benar-benar mulia orang yang mempunyai ataupun bisa menguasai ilmu, karena Allah sendiri yang akan meninggikan derajatnya di antara para manusia yang lain, seperti itu. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan kepada kita jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku yang sangat Bufat sayangi,
Di dalam salah satu kitab Al-Lala disebutkan supaya kita menjadi orang yang berilmu, maka kita harus dengan semangat menuntut ilmu. Di dalam kitab Al-Lala karangan dari Imam Syafi'i, Nadhom 1 dan Nadhom 2 disebutkan syarat untuk mencari ilmu yang pertama adalah kecerdasan. Sebelumnya, syarat mencari ilmu menurut kitab Al-Lala karangan Imam Syafi'i disebutkan ada 6 bisitatin, yaitu ada 6. Yang pertama adalah kecerdasan. Syarat-syarat mencari ilmu dalam kitab Al-Lala Tanalul Ilma, Nadhom 1 dan Nadhom 2 karangan Imam Syafi'i, yang artinya kurang lebih seperti ini. Ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat ataupun 6 perkara. Yang pertama adalah cerdas. Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali oleh kemampuan berpikir, yaitu otak kita. Yang membedakan antara makhluk Allah dengan manusia dengan yang lain adalah di otaknya. Sehingga apabila kita memanfaatkan otak kita ataupun memanfaatkan kecerdasan kita, maka kita akan tidak sulit dalam belajar ataupun kita tidak akan sulit untuk mencari ilmu. Itu adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah semangat. Anak-anakku yang Buat sayangi, tentu dengan semangat kita akan lebih mudah dalam mempelajari ataupun mencari ilmu. Anak-anak tidak boleh patah semangat. Misalnya ada materi yang belum jelas, maka anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Anak-anak harus tetap semangat, karena dengan semangat kita akan lebih mudah dalam menerima ilmu pengetahuan. Syarat yang ketiga adalah sabar. Anak-anakku, ketika kita sedang menuntut ilmu, harus diperbanyak sabar. Misalnya, materinya begitu sulit, maka kalian bersabarlah untuk selalu berlatih. Kalau belum bisa, belum paham materinya, kalian boleh bertanya ataupun membaca kembali materi yang telah diberikan dengan berulang-ulang. Syarat yang keempat adalah biaya. Anak-anakku sekalian, untuk syarat yang keempat, biaya tentu sangat berpengaruh. Karena apa? Kita belajar tentu tidak bisa tanpa menggunakan biaya. Entah biaya untuk digunakan membeli buku maupun untuk biaya yang lainnya. Yang kelima adalah kita membutuhkan pembimbing ataupun seorang guru dalam mencari ilmu. Anak-anakku yang sangat Buat sayangi, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, kita membutuhkan seorang pembimbing yang akan membimbing kita. Tentu sebuah materi tidak akan bisa dipahami ketika kalian hanya membaca sendiri. Nanti akan timbul berbagai tafsiran kalau tidak ada yang menjelaskan. Terakhir, syarat yang keenam adalah waktu yang lama. Anak-anakku yang Buat sayangi, coba kalian hitung lagi. Misalnya, kalau kita akan belajar
dari TK 2 tahun, tingkat dasar 6 tahun, lanjutan pertama 3 tahun, lanjutan atas 3 tahun, nanti ada kuliah. Nah, itu membuktikan bahwa semakin lama kita belajar, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Misalnya, ketika kita hanya belajar hanya tingkat dasar, madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah, maka ilmu yang dipunyai juga akan berbeda dengan mereka yang mempelajari sampai di tingkat kuliah. Demikian anak-anakku yang Bu Fat sayangi, pertemuan pada hari ini di hari ke-11. Demikian yang dapat Bu Fat sampaikan. Bu Fat berharap anak-anakku tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku tetap semangat dalam menjalankan puasa. Dan Bu Fat berdoa semoga kalian dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu selalu diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anakku tetap semangat, tetap sabar dalam melanjutkan apa yang menjadi cita-citamu. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.